warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Naswa Aulia Wahyuning Tias, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perbanyakan tanaman pertanian. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu perbanyakan tanaman pertanian? Kalau belum, mari simak videonya. Perbanyakan tanaman merupakan usaha atau cara untuk menghasilkan bibit tanaman. Secara teknis, perbanyakan tanaman digolongkan menjadi dua, yaitu perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif melewati proses perkawinan antara dua tanaman induk, melewati organ reproduksi berupa bunga, yang setelah itu terjadi penyerbukan benang sari terhadap kepala putik. Apa sih kelebihannya? Kelebihan yang pertama, pembibitannya dapat dilakukan mudah serta biaya pembibitan lebih efisien. Yang kedua, dapat menghasilkan varietas baru. Yang ketiga, sistem perakarannya lebih kuat. Nah, kita akan membahas kekurangannya juga ya teman-teman. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, kebanyakan benih tidak mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, pertumbuhan relatif lambat. Kita akan membahas apa sih perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan vegetatif adalah metode reproduksi tanam aseksual yang terjadi pada daun, akar, dan batang. Perbanyakan vegetatif dibagi menjadi 5 teknik, yaitu teknik stek, cangkok, okulasi, sambung, dan kultur jaringan. Yang pertama, stek. Adalah perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Bagian yang dapat ditumbuhkan untuk perbanyakan tanaman adalah batang, akar, serta daun. Yang kedua, teknik cangkok. Merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dan daun dipotong. Yang ketiga, teknik okulasi. Merupakan jenis teknik perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Yang keempat, teknik sambung. Merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas. Yang kelima atau yang terakhir, teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan cara memperbanyak jaringan mikrotanaman yang ditumbuhkan dengan cara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke media kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan dihasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara ini bersifat identik dengan induknya dan disebut plantlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan. Dari satu bahan tanam atau explant, sehingga teknik kultur jaringan digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Apa
apa sih tujuan dari perbanyakan tanaman itu sendiri? Nah, tujuan utama dari perbanyakan tanaman adalah untuk mencapai pertumbuhan jumlah, memelihara sifat-sifat penting dari tanaman, dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.